Cabe ini mau ku beli. Ini ada mas besar. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, YouTube-nya emak-emak tentang keseharian rumah tangga, ngapain aja di rumah. Buat yang baru gabung di YouTube channel ini, salam kenal. Thank you udah subscribe dan nonton video-video aku. Dan yang penonton lama yang setia banget, thank you juga. Karena kalian aku jadi semangat gitu. Nah ini aku lagi mandiin Mada. Tadi kita tidurnya di kamar depan karena AC aku bermasalah. Dan ternyata yang bermasalah itu listriknya. Jadi kabelnya itu putus, mungkin karena kucing kali ya, karena udah beberapa hari ini berisik banget di plafon. Jadi ada kucing gitu di atas. Dan wifi aku juga ikutan mati teman-teman. Nah kalau nggak ada laki-laki seperti ini bingung juga ya. Untungnya aku tadi ada Om AC, aku pikir AC-nya yang bermasalah. Jadi dia cek ternyata AC-nya hidup setelah disambungkan di listrik lain. Dan dia bantu buat sambungin gitu ya. Alhamdulillah karena langganan jadi omnya itu bisa bantu gitu buat perbaiki listriknya. Jadi disambung gitu dan sekarang udah baik lagi. Nah ini sekarang aku pakein Mada baju. Buat temen-temen banyak nih yang di komen sebelumnya nanyain aku pakein bedak apa. Itu pakai bedak pigeon ya teman-teman, bedak pigeon yang padat gitu. Aku beli di Satu Sama, tapi banyak kok di all shop atau di baby shop juga ada. Kalau mau teman-teman beli di Shopee nanti aku tulis linknya. Nah sekarang lanjut mau mandiin Malaika. Ini Mada aku taruh di kereta dulu. Alhamdulillah ya teman-teman, Mada itu nggak rewel kesehariannya. Dia rewelnya itu pas mau tidur atau baru bangun yang tidurnya itu keganggu atau lagi sakit. Kalau kayak gini sih dia anteng-anteng aja. By the way, ini suaraku gimana teman-teman, cempreng atau enggak? Soalnya aku pakai HP yang Realme. Aku bandingkan kalau misalkan voice over pakai Samsung Note 10, itu kayaknya suara aku tuh berbeda. Kalau pakai Realme ini kayak cempreng gitu ya teman-teman. Boleh komen di bawah ya, kira-kira gimana nih suara voice over aku. Nah sekarang aku lagi mandiin Malaika. Ini kalau biasanya ada ayahnya Malaika itu mandiin Malaika, tapi karena nggak ada jadi semua aku pegang. Mandiin Mada, mandiin Malaika juga, dan kasih baju. Pokoknya semua deh dari A sampai Z. Ini alhamdulillah pagi-pagi Malaika nggak drama mau mandi. Biasanya tuh molor-molor, kadang leye-leye dulu, duduk-duduk dulu, atau lagi main. Nah ini sekarang langsung pengen gerak gitu buat mandi. Untuk skincare-nya Malaika itu sama ya sama Mada, kecuali lotionnya karena Malaika itu kulitnya sensitif, kadang aku pakein dari dokter. Jadi ada lotion yang dikasih sama dokter gitu. Nah itu yang biasa aku pakai kalau badannya lagi gatal-gatal. Nah buat rambut aku pakein hairspray. Ini merek Excoolin. Gak tahu sih apa bedanya sama merek-merek lain. Ini karena frozen aja makanya aku ambilkan Malaika. Dan apakah ada khasiatnya atau gimana-gimana aku juga nggak tahu. Tapi sejauh ini kalau Malaika aku pakein hairspray atau minyak rambut, itu rambutnya halus gitu terus mengembang. Nah ini juga yang teman-teman tanyain, sekat-sekat buat popok dan skincare. Ini aku beli di Shopee, nanti linknya juga aku tulis di description box ya. Nah sekarang aku mau lanjut sarapan dulu. Ini mau makan ubi. Aku juga suapin sama Malaika sama Mada. Mohon maaf banget, rumahku lagi berantakan parah ya teman-teman. Dimaklumi aja karena gitu deh, nggak bisa ngurus gitu untuk semuanya harus bersih, harus gimana. Tapi nanti bersih kok kalau misalkan aku ada waktu buat bersih-bersihin. Dan ini anak-anak lagi mainin sendok. Ya Allah, nanti nih tuh berantakan, jatuh-jatuh semuanya. Nambah lagi kotor-kotoran, nambah lagi berantakan. Tapi nggak apa-apa ya. Ini aku biarin aja lah daripada aku pusing marah-marah. Tapi terkadang juga kalau misalkan aku lagi pengen bersih-bersih, maksudnya
pengen lihat rumah bersih terus berantakan ya, disitulah aku marah-marah. Oke teman-teman, lanjut. Di sini aku mau masak. Nah ini aku mau masak udang, terus mau buat sayur juga. Nah ini semua bumbu-bumbunya udah aku siapkan, tinggal aku iris-iris aja. Ini sekarang Mada lagi tidur ya teman-teman, terus Malaika juga lagi main. Jadi ya udah, ayo kita masak aja. Pokoknya susunan pekerjaannya seperti itu ya. Kalau Mada udah tidur, aku udah bisa langsung masak di dapur, karena nggak ada yang aku harus perhatikan. Soalnya kalau dia bangun itu nggak bisa aku tinggal lama-lama, pasti aku harus tengokin terus. Nah ini aku mau buat udang parede gitu ya teman-teman. Tadi aku pakai kecombrang. Jadi parede itu udang yang direbus ya teman-teman, terus dikasih serai, dikasih kecombrang, pokoknya yang kecut-kecut gitu. Nah sekarang mau buat sayuran dulu. Sayurannya juga gampang aja sih, cuman buat tumis-tumisan aja. Aku mau tumis labu siam sama timun, itu enak banget ya teman-teman. Aku juga pakein cabai hijau biar lebih berwarna aja. Nah ini dia, aku udah masukkan labu siam sama timunnya. Kalau ditanya repot nggak sih nggak punya stok bumbu halus, harusnya diiris-iris gitu bawang-bawangannya. Kalau sejauh ini sih enggak ya teman-teman, karena untuk ngupas-ngupas atau ngiris-ngiris bawang tiap harinya itu nggak makan waktu kalau menurut aku ya teman-teman. Tapi ada juga mungkin sebagian orang lain yang ribet seperti itu. Nggak apa-apa sih, itu pilihan teman-teman aja. Nah kalau aku lebih nyamannya ngiris-ngiris seperti ini. Nah ini untuk air parede udangnya, itu aku masukkan bawang merah, bawang putih, serai sama kecombrang. Sambil tunggu mendidih, ini aku mau buat sambelnya dulu, cuman pakai garam sama cabai. Lanjut cerita tentang perbumbuan tadi. Nah dulu tuh aku sering buat stok bumbu halus kayak bawang merah, bawang putih, tapi aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka masakan yang menggunakan pakai stok bumbu halus gitu. Aku lebih suka yang diiris-iris. Kalau teman-teman ikutin aku di vlog-vlog sebelum-sebelumnya, itu pasti aku lebih kebanyakan ngeiris-iris gitu ya, nggak di blender atau di apa, ya kadang-kadang aja. Mungkin kalau sebagian orang rasanya sama kalau pakai stok bumbu halus sama enggak, tapi kalau menurut aku sih beda ya teman-teman. Aku lebih nyamannya pakai bumbu yang diiris-iris aja. Intinya kembali ke pilihan masing-masing aja, senyamannya aja teman-teman. Nah ini airnya udah mendidih, sekarang baru aku masukkan udangnya. Udangnya cuman aku cuci bersih ya, kepalanya nggak aku keluarin. Tinggal direbus aja seperti ini sampai mateng. Ini rasanya gurih, kecut-kecut gitu, pokoknya enak deh. Apalagi ditambah sama sambal tadi, ini aku kasih cuka. Nah ini tuh udah mantep banget sih. Kalau teman-teman pernah nonton Instagram orang Filipina atau Thailand ya, itu yang laki-laki tuh yang suka makan asinan-asinan gitu, yang pakai sambal tumbuk. Siapa sih, Cumnan atau siapa ya, aku lupa gitu ya namanya. Pokoknya makanannya tuh kayak gini-gini. Maksudnya sambelnya ya, jadi sambelnya itu ada kecut-kecutnya, manis-manisnya. Nah ini ya teman-teman udah. Nah ini habis makan, aku mau lanjut, mau pergi belanja mingguan. Jadi stok di kulkas tinggal udang, udah nggak ada ikan, ayam. Nah makanya aku mau pergi beli. Ini aku ambil 400.000, aku mau nyetok untuk 2 minggu. Mumpung ponakan aku datang ke rumah, karena aku juga malas bawa mobil, jadi ya udah aku manfaatin deh sekarang buat belanja mingguan. Nah ini udah di jalan, mau ke mau ke Momkil ya teman-teman. Aku mau beli daging shortlet, terus nanti lanjut ke pasar. Nah rute yang paling selalu aku lalui itu di Jalan Hertasning. Pokoknya di sini-sini aja, nggak pernah aku melintas ke daerah-daerah yang jauh-jauh. Pokoknya sekitaran ini aja yang dekat-dekat dari rumah. Nah ini sekarang aku udah ada di Momkil. Aku mau beli shortlet ya teman-teman. Aku pengen bakar-bakaran gitu. Tapi ini nggak langsung aku olah nanti. Biasanya sih kalau lagi pengen makan daging baru deh aku masak atau aku bakar aja ya.
Nah, di sini aku juga lihat-lihat bumbu-bumbunya. Jadi di sini ada Thousand Island, spicy tomato. Pokoknya lengkap deh di sini, teman-teman. Lengkap untuk stok frozen. Kalau misalkan lagi mager kan ya, di sini juga ada kayak pempek. Banyak deh pokoknya. Nah, di sini tuh. Oke teman-teman, sekarang di sini aku mau lanjut. Habis dari sini mau ke pasar. Oh ya, ini juga aku beli sosis Kenzler teracuni sama mbak-mbaknya. Karena tadi aku coba testernya enak. Jadi ya udah aku beli buat nasi goreng kah atau apa nantilah. Yang jelas buat stok untuk 2 minggu. Nah, ini udah di pasar. Aku ada di pasar Hertas nih. Mau beli ikan. Ikannya di sini seger-seger. Jadi aku lebih suka beli di sini. Aku beli ikan banyak banget pokoknya. Nanti teman-teman lihat kalau aku buka-buka di rumah. Aku nggak beli ayam ya teman-teman karena lagi bosen aja makan ayam. Jadi stok aku 2 minggu ini daging sama ikan. Nah, aku udah sampai di rumah. Sekarang mau masuk dulu ini. Apa sih, ya Allah, aku nggak tahu mau ngomong apa. Ini mau tutup dulu pagarnya biar kucing nggak masuk, karena kucing tuh suka banget masuk kalau pintunya atau apa sih, pintu pagarnya kebuka. Nah, sekarang ini aku mau apa ya, mau cuci ikannya dulu. Sebenarnya udah dibersihkan tadi di sana di pasar, cuman ternyata orangnya itu nggak keluarin gitu loh perut-perut ikannya. Jadi aku mau bersih-bersihin dulu. Nah, kalau teman-teman gimana nih kalau cuci ikan? Kalau aku sih harus semua bersih ya teman-teman. Perut-perut ikan harus aku keluarin, ekor-ekornya aku potong-potong. Pokoknya nggak boleh ada seperti itu karena aku nggak suka. Tadi itu aku beli ikan cepa, nggak tahu nama Indonesianya apa. Terus beli ikan kakap, beli ikan kembung, ikan tongkol, ikan cakalang. Terus ikan apa sih itu yang kecil-kecil? Pokoknya itu deh semua. Beli ikan sunu juga. Tadi totalnya Rp360.000 karena masih ada kembalian aku Rp40.000. Lumayan ya teman-teman, untuk 2 minggu aku nggak keluar-keluar lagi ke pasar karena mager sih sebenarnya kalau mau pergi tanpa ada yang nemenin. Jaga anaknya itu loh yang ribet. Jadi ya ini lebih baik aku stok 2 minggu. Ikan di kulkas, di freezer juga aman, tahan sampai berminggu-minggu gitu. Apalagi kan ini cuma 2 minggu ya, aman lah. Ini habis kerja ikan bau banget ya teman-teman. Semuanya itu apa ya, lengket di wastafel, di baju-baju aku. Pokoknya ini nanti kalau misalkan udah, aku langsung mandi karena udah bener-bener bau. Cuci ikannya juga nggak aku selesaiin karena panjang banget durasinya. Dan sekarang mau siap-siapin buat taruh ke food container. Nah, buat food container aku taruh di atas lemari itu dalam keranjang putih ini. Jadi untuk yang ukuran besar aku taruh tempatnya, dan yang kecil aku taruh penutupnya. Dan sekarang ayo kita mulai food prep. Yang pertama ini ada ikan cepa, modelnya lebih lebar tapi lebih tipis-tipis gitu. Terus ini ikan kembung atau kalau di sini katombong, tapi beda sih sebenarnya, tapi mirip-mirip juga. Selanjutnya ini ada ikan kakap. Ini aku potong 2 terus dibelah karena mau digoreng crispy. Nah, kalau ini ikan sunu. Nggak tahu ya ini nama Indonesianya apa. Yang bisa tahu boleh komen di bawah. Pokoknya warnanya kayak gitu. Ini juga aku minta belah karena mau dibakar atau digoreng crispy lah. Nah, ini untuk daging aku bagi 2 karena kebanyakan kalau aku satuin gitu. Nah, selanjutnya ini masih ada ya ikan cakalang sama ikan tongkol. Masih sementara aku cuci karena ini takutnya bau, jadi aku mau masukkan dulu ke kulkas. Tadi juga aku beli sayuran, ada terong, beli jeruk nipis, pokoknya dikit aja sih sayurannya, dan sudah masuk ke kulkas. Terus ini mau rapi-rapiin freezernya dulu karena agak berantakan gitu. Masih ada stok udang 2 food container, terus masih ada nugget juga. Nah, ini aku susun-susun serapi mungkin biar cantik dan muat banyak gitu.
Untuk food container aku pakai dari beberapa merek, ada Kalista yang terbaru, yang Kalista Rumoy yang aku share di Instagram aku beberapa hari yang lalu. Terus aku juga pakai merek Lion Star, pakai merek apa ya? Pokoknya yang kayak gini, yang bening-bening, terus tutupnya putih dan tutupnya juga yang bening. Lebih bagus aja sih kayak gini. Kelihatan lebih rapi dan bersih. Karena tadi udah gerah banget, terus baunya juga udah kemana-mana di baju aku, makanya langsung mandi aja. Tadi sebelum mandi aku habis cuci piring, terus bersihkan sink, tapi karena ini aku rasa masih bau, jadi aku cuci lagi. Pokoknya kalau udah kerja ikan itu pasti baunya kemana-mana, di baskom, di sink. Kalau nggak dicuci dengan baik itu bakalan lengket gitu ya, dan nempel. Ngomong-ngomong soal ikan, aku mau tanya ke teman-teman semua, lebih suka mana, ikan air tawar atau ikan laut? Kalau aku itu sukanya stok ikan, tapi nggak sembarang ikan ya teman-teman, karena aku nggak makan ikan air tawar, kayak ikan nila, ikan mujair, itu aku nggak makan. Terus kayak ikan laut yang ikan besar-besar gitu juga aku nggak makan. Yang paling besar menurut aku yang bisa aku makan yaitu ikan kakap. Itu pun ikan kakapnya juga nggak boleh besar-besar, ya sedang-sedang aja. Nggak tahu kenapa rasanya untuk nelan itu nggak enak aja gitu ya kalau bukan ikan yang biasanya aku makan. Dari kecil udah nggak pernah makan namanya ikan air tawar, jadi ya sampai besar nggak pernah makan. Oke, ini aku lanjut bersih-bersih di ruang tengah karena lumayan berantakan. Tadi habis masak itu aku langsung berangkat gitu ke pasar, jadi nggak sempat lagi buat bersih-bersih rumah. Mumpung anak-anak masih pada tidur, jadi mending aku beres-beresin ini biar nanti kalau bangun aku bisa santai-santai bareng-bareng gitu sambil jagain mereka. Oh ya teman-teman, di tanggal ini pengeluarannya masih aman atau belum? Nah kalau aku alhamdulillah masih aman ya teman-teman, jadi masih cukup untuk sampai di akhir bulan. Selama aku ngepost-postin setiap pengeluaran itu bisa terkontrol dengan baik. Terus aku juga nggak terlalu gatel mau belanja online. Pokoknya udah bisa terkontrol banget. Intinya harus tetap terkontrol ya teman-teman, karena kalau enggak ya sama aja. Oke, ini aku mau melipat dulu tapi aku udahin aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.